semua. Perkenalkan, nama saya Agustina. Saya salah satu guru di SMP Negeri Satap 02 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021, Program Studi Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran saya di SMP Negeri Satap 02 Tanjung Selor, kelas 8, mata pelajaran matematika pada materi Teorema Pitagoras secara daring. Berikut uji kinerja praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Pagi, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik ya. Ya, puji syukur karena pada pagi hari ini kita boleh melaksanakan kegiatan belajar. Sebelumnya Ibu minta Jusmania memimpin kita di dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Jusmania. Ibu akan mengajak kita menyanyi lagu nasional. Karena ini masih momen Hari Kemerdekaan Indonesia, ulang tahunnya. Jadi Ibu mengajak kita menyanyi lagu Hari Merdeka ciptaan dari Bapak Hussein Mutahar. Tahun 45, hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, setia mempertahankan Indonesia. Tetap sedia membela negara kita. Ya, terima kasih anak-anak. Ya, sudah semangat belajar, sudah semangat menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Hari Merdeka di momen ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Ya, Ibu harap dengan merdekanya bangsa Indonesia, kita juga merdeka, lebih semangat lagi untuk belajar, ya. Ayo siapkan alat tulis dan buku pelajarannya. Ya, bagaimana anak-anak, sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah, Bu. Oke, di classroom, ya, silakan anak-anak lihat di situ, ya. Untuk mengisi absensi anak-anak, karena di sini Ibu juga akan memperhatikan siapa anak-anak yang hadir dalam kegiatan pembelajaran ini. Ingat dengan yel-yel semangat belajar kita? Masih, Bu. Oke, 1, 2, 3. Semangat. Harus semangat belajar anak-anak. Dengan semangat belajar, materi hari ini bisa anak-anak serap dengan mudah, ya. Apa yang anak-anak lihat di situ? Gambar apa dan sedang ngapain? Silakan. Anak yang bermain Bu. Iya. Anak-anak yang main Ada anak-anak yang sedang bermain layang-layang. Untuk yang ini ya. Kemudian yang kedua? Tangga yang bersandar di pohon. Iya, betul. Loh, ini ada apa ya? Ada masalah apa di sini gitu ya? Nah, jadi untuk gambar yang pertama ini anak-anak, di sini ada anak-anak lagi sedang bermain layang-layang. Panjang tali layang-layangnya ini adalah 100 meter. Kemudian jarak antara anak dengan ya tepat titik keberadaan daripada layang-layang tersebut di titik B ini, jaraknya ini adalah 60 meter. Pertanyaannya, berapa tinggi layang-layang? Nah, dalam hal ini tidak mungkin kan kita tarik meteran dari layang dari bawah ini ke atas sampai ke
keberadaan layang-layang ini karena di atas gitu kan tidak mungkin ya. Nah, lalu bagaimana untuk tahu berapa tinggi layang-layang ini? Nah, ini akan kita pelajari pada hari ini anak-anak ya, materi yang berkaitan dengan permasalahan seperti ini supaya kita bisa menyelesaikannya gitu. Ini begitu ya. Nah, ini juga sebuah masalah ya yang dimana untuk menyelesaikannya adalah berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya, anak-anak ya. Nah, materi apakah itu gitu ya? Nah, materinya adalah mengenai Teorema Pitagoras. Akan menjelaskan mengenai sejarah daripada Teorema Pitagoras ya. Jadi anak-anak pada zaman dulu kala ya, di zaman peradaban Babilonia gitu, pada zaman itu orang sudah menggunakan apalagi namanya 3 angka yang terdapat di dalam segitiga siku-siku kan dengan adanya tabel ya. Tabel yang dari yang kita lihat ini sepertinya membatu sudah ini ya. Bangun apa namanya ini anak-anak? Piramida. Iya, piramida. Nah, ini adalah bentuk peninggalan ya. Peninggalan pada zaman itu ya, mereka membangun bangunan secantik ini padahal dulu kan terbatas semua alat-alat ya, kok bisa dibangun bangunan dengan keteraturan seperti ini ya kan, 5 segi 4 ya modelnya ini. Nah, ini mereka bangun menggunakan konsep dari 3 angka yang ada di dalam tabel ini, tabel yang membatu ini. Lahirlah seorang ilmuwan. Bapak ini adalah Bapak Pitagoras ya. Dia ini adalah seorang matematikawan yang berasal dari Yunani. Ternyata dari 3 angka itu ya kan, dia memperoleh suatu hubungan atau relasi ya antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku tersebut. Nah, apa teorema yang dihasilkan? Ya, teorema yang dihasilkan itu berbunyi seperti ini anak-anak. Dalam segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Karena dia yang pertama membuktikan, bukan yang menemukan ya, karena kan sebelum lahir sudah ditemukan ya tadi ya. Dia yang pertama membuktikan, kemudian dia juga yang membawa pengetahuan ini ya dari peradaban Babilonia ke peradaban Yunani. Makanya ini dikenal dengan Teorema Pitagoras. Ya, dengan operasi hitung. Apa arti dari 11 pangkat 2, anak-anak? 11 dikali 11, Bu. Hasilnya? 121. Iya, betul dia. Hebat. Ya, pertanyaan. Luas segitiga, siapa yang tahu? Setengah kali alas kali tinggi. Betul. Ya, lagi. Ini akan memperlancar pemahaman kalian selanjutnya. Luas trapesium? Setengah kali jumlah sisi alas ditambah sisi atas dikali tinggi, Bu. Betul. Betul ya, Putri ya? Ya. Kenapa Ibu tanya ini? Ya, tentunya ada masalah nanti yang akan Ibu berikan yang berkaitan dengan bangun datar ini gitu. Jadi dengan kalian tahu rumusnya, ya dengan memudahkan anak-anak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tahu apa sih manfaat saya mempelajari materi ini gitu ya. Yang pertama, nah ini gambar apa ini? Orang sedang mengukur rumah. Di sini. Ini kan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Di sini dia menggunakan 3 angka yang di mana berhubungan dengan segitiga siku-siku atau yang dikenal dengan teorema Pitagoras anak-anak. Materi ini berkaitan dengan materi yang akan kalian pelajari selanjutnya ya. Jadi kalau kalian betul-betul menguasai materi ini ya akan memudahkan kalian untuk memahami materi yang tingkatannya lebih atas lagi. Ya, pembelajaran kita fokusnya adalah ini ya. Peserta didik dapat membuktikan kebenaran teorema Pitagoras dengan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dengan benar. Ini alur kegiatan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak ya. Ini alurnya. Yang pertama itu adalah kegiatan pendahuluan. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Nah, di dalam kegiatan inti ini
Ya, model pembelajaran yang kita gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Apa itu? Nah, jadi kalian belajar dengan cara diberikan sebuah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari masalah itu nanti kalian akan menyelesaikannya, ya. Masalah itu Ibu tuangkan ke dalam sebuah LKPD. LKPD itu Ibu sudah kasih di classroom. Silakan anak-anak lihat di sana nanti. Itu kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, setelah itu dipresentasikan. Yang berikutnya itu adalah kegiatan penutup. Bagaimana penilaian Ibu? Nah, ini penilaian Ibu. Ibu di sini menilai 3 hal. Pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan ini dilihat dari hasil pekerjaan anak-anak. Kemudian keterampilan di sini adalah bagaimana cara anak-anak menyajikan hasil pekerjaan yang anak-anak telah kerjakan. Selanjutnya adalah sikap. Nah, di sini Ibu juga menilai sikap anak-anaknya. Di sini ada permasalahan yang akan anak-anak bahas nanti, ya. Gambar apa ini anak-anak? Naik perahu. Orang naik perahu, iya betul ya. Jadi ini adalah sebuah sungai gitu kan, sebuah sungai. Di sini ada kayak segitiga biru ini Bu anggap sebagai dermaga begitu ya, dermaga A, yang biru di seberangnya ini adalah dermaga B. Ya, ini masalahnya kondisi seperti ini tentunya tidak asing di daerah kita gitu ya, karena di sini di tempat tinggal kita di sini tentu banyak sekali sungai gitu ya yang ada di sekitar lingkungan kita. Jarak yang ditempuh saat dari dermaga A sampai ke pinggir sungai ini itu adalah 100 meter. Kemudian dari titik ini sampai ke dermaga yang ditempuh adalah 240 meter. Pertanyaannya adalah berapa jarak dermaga A dengan dermaga B? Nah, ini bisa kita selesaikan dengan teorema Pitagoras. Kalian pecahkan nanti dalam LKPD ya, secara bersama-sama. Nah, selanjutnya ya sebelumnya juga sudah Ibu memberikan bahan ajar ya terkait dengan teorema Pitagoras ini di classroom. Sudah Ibu suruh kalian baca. Sekarang Ibu mau ngecek bagaimana sejauh apa pemahaman kalian terkait dengan segitiga siku-siku itu. Sudah. Yang mana sudut siku-siku di sini? Apakah sudut A, sudut B, atau sudut C? Silakan. C, Bu. Sudut C. Iya, betul. Untuk mengetahui ini sudut siku-siku, biasanya kita lihat bentuknya ya, membentuk sudut 90 derajat. Atau ini juga ada tanda seperti ini. Jadi kalau ada gambar, kalian melihat gambar segitiga, kemudian ada simbol seperti ini, kotak seperti ini artinya ini adalah membentuk sudut 90 derajat atau yang disebut dengan sudut siku-siku. Ya, ini sudut siku-sikunya. Selanjutnya, yang mana sisi miringnya? Sisi C, Bu. Ya, sisi C yang kecil ini ya. Mengapa ini sisi C-nya? Ini adalah sisi miring, bukan yang A dan B? Putri? Karena si C berhadapan dengan sudut siku-siku. Iya, betul. Makanya ini disebut sisi penyikunya. Ada berapa sisi penyikunya, Nana? Ada? Dua, yaitu sisi A ini dan sisi B ini. Pitagoras mengatakan bahwa dalam segitiga siku-siku berlaku jumlah kuadrat sisi siku-sikunya sama dengan kuadrat hipotenusanya. Nah, ini ada kata hipotenusa. Apa itu hipotenusa? Sisi apakah itu? Sisi miring, Bu. Betul, ya. Sisi hipotenusa itu adalah sisi miring pada segitiga siku-siku. Sehingga kalau ditulis ke dalam sebuah bentuk persamaan aljabar adalah seperti ini anak-anak hubungannya, ya, hubungan ini ketiga ini. Apakah teorema Pitagoras itu benar? Nah, banyak cara ya. Banyak cara untuk membuktikan kebenaran daripada teorema Pitagoras itu. Ibu akan membuktikan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Tentunya yang pertama Ibu akan membuat segitiga terlebih dahulu. Kan dengan geometri ya. Ibu membuat sebuah persegi di sini dari kedua sisinya, sisi penyikunya ya. Ini di sini 16 ya. Luasnya ini berapa luasnya? Ini adalah luasnya 25. Ya, ini adalah luas kedua sisi penyikunya, ini adalah luas penyikunya. Coba kita bawa ini ke dalam tabel ya. Didapatlah tadi 16, kemudian di sini adalah 9 tadi di GeoGebra tadi. Nah, kira-kira bagaimana hubungannya anak-anak? Siku ABC berlaku, AC kuadrat ini adalah sisi miringnya, yang ini 25 ini kan AC kuadrat, karena C-nya tadi adalah 5.
sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ini dia, ya. Ini selanjutnya coba kita buktikan dengan cara lain. Di sini kalian yang membuktikan, ada di LKPD dengan cara lain. Apakah benar hasilnya seperti itu nanti, ya? Nah, silakan kita akan berdiskusi kelompok anak-anak. Kelompok pertama itu adalah Putri ditemani oleh Stefani. Kemudian kelompok kedua adalah dia ditemani dengan Nadia, Aaron juga di situ. Kelompok 3 adalah Jusmania, Jumarni, dan Marcella. Ya, gimana? Stefani dan Putri, ada yang ingin ditanyakan dari permasalahan yang ada di LKPD? Belum ada, Bu. Ada, Bu. Belum ada? Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, Belum dibuka. ada kendala. Belum ada kendala ya, Ibu berikan. Sudah dilihat di sana, Nana? Nah, ini ya. Sudah, Bu. Ini ya, classroom kalian. Sudah Ibu berikan materi. Stefani sudah membuka materinya? Nah, di materi ini ada bahan ajar Ibu, anak-anak. Ya, silakan dibaca. Lengkap sekali di sini. Ini memudahkan kalian untuk menjawab soal yang ada di LKPD, permasalahan di LKPD. Kemudian ada juga video pembelajaran di sini. Silakan anak-anak simak. Silakan, masih ada waktunya. Nanti Ibu kembali lagi untuk menanyakan jika ada hal-hal yang tidak kalian pahami. Mau berkunjung ke kelompok yang lain dulu ya. Ya, gimana anak-anak? Sudah dibuka LKPD-nya? Ya, ini ya LKPD-nya. Sama ya, yang ada di classroom. Yang pertama itu adalah kalian membuktikan dulu kebenaran teorema Pythagoras dengan cara menggunakan ini ya. Di sini ada 4 buah segitiga siku-siku yang kongruen, kemudian disusun seperti ini sehingga membentuk persegi. Ada 2 persegi yang dibentuk, yang terluarnya ini adalah persegi besar, kemudian di dalamnya ini adalah persegi kecil. Ketemu apakah dia membentuk persamaan teorema Pythagoras, nanti dilihat hasilnya. Salah yang berikutnya ya. Di sini yang ditanya adalah sisi apa, Nana? Sisi miring? Miring. Sisi miringnya kan? Nah, tapi di sini kita belum tahu berapa panjang salah satu sisi ini. Sedangkan ini sudah kita ketahui. Nah, bagaimana caranya untuk mencari sisi miring ini? Tentunya kita harus tahu kedua panjang sisi lainnya, sementara di sini hanya 1. Jadi yang pertama kita cari dulu ini, kita harus tahu hubungan antara sisi penyikunya. Apa hubungannya? Di soal sudah ada, Nana. Itu ya. Oke, selanjutnya Ibu akan berkunjung ke kelompok 3. Silakan anak-anak membaca bahan ajar dan video pembelajaran serta buku siswa kelas 8 materi teorema Pythagoras, silakan dibaca untuk menambah pemahaman anak-anak dalam menyelesaikan soal dan didiskusikan dengan teman kelompoknya ya. Gimana kelompok 3? Semangat? Menjawab soal? Semangat, Bu. Ya, harus semangat ya. Sudah dibuka classroom-nya di sana kan ada LKPD-nya. Apakah ada Iya, Bu. kendala? Silakan bertanya. Sebentar, Ibu. Oh, ini ya. 36 juta ya harga tanahnya ya. Tanahnya berbentuk apa ini? Trapesium ya? Trapesium, Bu. Jadi mau tidak mau pakai rumus luas trapesium yang Ibu tanya tadi kan? Setengah ya betul, luasnya betul. Rumus trapesium sama luas trapesium itu sama aja, Kak, Bu? Ini untuk menghitung luas trapesium Iya. sama dengan rumus trapesium. Iya, betul ya. Rumus trapesium yang diberikan di situ itulah rumus luas trapesium ya. Rumus luas trapesium. Jadi ini nih rumus luas trapesium. Ditulis rumus trapesium. Silakan ditambah di sini biar tidak keliru ya. Tulis di sini luas trapesium. Itu adalah rumus luas trapesium. Jadi cari luas daerahnya begitu. Ya, kalau disuruh cari kelilingnya lain lagi. Ya, ingat dalam bangun datar mau trapesium, persegi panjang ya. Biasanya yang kita cari adalah yang pertama itu adalah kelilingnya. Terus yang kedua adalah luasnya. Ya kan? Karena masalah kita ini berkaitan dengan luas tanah ya, dengan sebidang tanah, berarti itu luasnya anak-anak ya.
kita cari luas trapesiumnya. Tapi kalau yang ditanyakan adalah misalnya dalam suatu lahan, pagarnya yang ditanya berapa panjang pagarnya, berarti itu berhubungan dengan keliling bangun datar itu. Berikutnya, kalian akan mempresentasikan pekerjaan yang sudah anak-anak kerjakan. Silakan dipersiapkan. Sudah dipilih tadi ya, siapa yang akan mempresentasi? Sudah, Bu. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban masalah 1. Jadi, di sini dapat kita tulis bahwa luas daerah persegi ABCD sama dengan luas daerah persegi EFGH ditambah 4 luas daerah segitiganya. Dan hasilnya yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Iya, tepuk tangan untuk Putri, luar biasa. Dan bahwa hasil yang didapat benar ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sama dengan dari teorema Pythagoras itu sendiri. Ya, betul ya? Saya akan mewakilkan kelompok 2 untuk mempresentasikan masalah 2. Dapat diketahui panjang sisi LM sama dengan 12, panjang sisi MN sama dengan 8. Yang ditanyakan adalah panjang sisi LN. Jadi, panjang sisi LN adalah 4 akar 13. Iya. Sekian, terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk dia. Luar biasa, kelompok 2. Saya mewakili kelompok 3. Masalah yang pertama adalah mencari sisi miring segitiga siku-siku dengan akar 25. X sama dengan 5. Jadi sisi miring segitiga siku-siku tersebut adalah 5 meter. Jadi panjang tangga Erik adalah 5 meter. Di sini saya akan menjawab masalah yang ketiga. Dari masalah 3 yang diketahui harga tanah 36 juta dan luas tanah yang berbentuk trapesium. Rumus trapesium yaitu 1/2 kali A tambah B kali T. Untuk mencari tinggi gunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu T kuadrat sama dengan 26 kuadrat kurang 24 kuadrat sama dengan akar 676 kurang 576. Sama dengan akar 100. Jadi tingginya sama dengan 10. Luas trapesium kali 10 sama dengan 240 cm kubik. Jadi harga tanah per meter itu 150.000. Ya, oke, bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, oke. Ibu memperjelas untuk jawaban Jumarni ini ya. Jadi yang ditanya adalah luas trapesium karena sebidang tanahnya ini berbentuk trapesium. Didapat luas trapesiumnya 240 meter ya, bukan sentimeter ya di sini anak-anak ya. Kalau sentimeter kan kecil sekali ya. Jadi meter persegi. Kalau luas meter pangkat 2. Ya, nanti diperbaiki ya. Ya, kemudian harga tanahnya ya dibagi 240 kan karena didapat luasnya tadi 240 meter persegi sehingga didapat 150 ya. 150 per meter. Jadi 1 meter harganya 150. Ya, semuanya hebat. Tepuk tangan untuk semuanya. Yang sudah anak-anak presentasikan tadi ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Jelas, Bu. Ya. Dari yang sudah kita pelajari pada hari ini, apa yang anak-anak bisa simpulkan? Silakan. Bagaimana kebenaran dari pembuktian teorema Pythagoras itu? Teorema Pythagoras menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku berlaku sejumlah kuadrat dan sisi siku-siku punya sama dengan kuadrat. Hipotensinya adalah benar. Ya, betul ya. Jadi teorema Pythagoras tadi mengatakan ya bahwa dalam segitiga siku-siku berlaku jumlah kuadrat sisi siku-sikunya sama dengan kuadrat hipotenusanya. Dan pembuktian kita juga sudah benar tadi yang dipresentasikan oleh Putri. Selanjutnya, ya ini ya. Kalau
dalam segitiga siku-siku ABC, ya segitiga siku-siku yang dengan panjang sisi miringnya C, sedangkan panjang sisi siku-siku lainnya adalah A dan B. Berlaku apa untuk mencari C kuadratnya? Sisi miringnya C kuadrat sama dengan? Tambah B kuadrat, Bu. Iya, betul. Bagaimana cara mencari A kuadratnya? Ini adalah sisi penyikunya. Silakan. C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kuadrat. Betul. Bagaimana cari B kuadratnya? C kuadrat dikurang A kuadrat. Iya, betul juga ya Jusmania Putri, luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, semuanya sudah bisa menyimpulkan hasil dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Oke, selanjutnya kita akan game kuisis ya, dan ini merupakan penilaian pengetahuan Ibu ya untuk mengetahui bagaimana daya serap kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Oke, Ibu stop screen dulu. Ibu akan membagi linknya ke chat ya. Silakan ditunggu. Kita akan mau bermain game kuisis. Ya, terus bertambah. Ayo silakan. Ya, jalan kali waktunya nanti ya. Oke, kita mulai saja. Oke, ya itu tadi ya anak-anak game kita yang dijuarai oleh Dia kalau tidak salah ya. Ntar Ibu cek kembali dari hasil grafiknya di sini. Ya, juaranya adalah Dia, kemudian juara kedua adalah Jumardi, juara ketiga adalah Putri, dan selanjutnya. Ya, semuanya di sini hasilnya semua di atas KKM yang Ibu tentukan itu adalah 70. Semuanya di atas KKM. Berarti berhasil ya. Ya, pemberitahuan untuk kita anak-anak minggu depan ya, atau pertemuan selanjutnya, materi yang akan kita pelajari itu adalah mengenai hubungan sisi segitiga dengan sudut 45 derajat, 90 derajat, 45 derajat, dan segitiga dengan sudut 60 derajat, 90 derajat, dan 30 derajat. Bagaimana hubungannya? Itu yang akan kita pelajari minggu depan. Ya. Selanjutnya anak-anak, karena saat ini daerah kita wabah virus corona ini, di mana wilayah kita ini mungkin sudah level 5 barangkali, ya. Kemarin yang Ibu tahu level 4 dan di atasnya, sehingga kita tidak bisa belajar di sekolah, kita masih melakukan belajar daring seperti ini. Jadi yang Ibu harap anak-anak harus ingat 5M. 5M ini adalah cara kita mencegah virus COVID-19. 5M itu apa anak-anak? Yang pertama, rajin menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Jadi, kalau tidak terlalu penting untuk kemana-mana, tidak usah kemana-mana. Di rumah saja. Ya, ini adalah cara kita untuk mencegah COVID-19. Ya, Ibu harap kita semuanya sehat selalu. Supaya dengan kita sehat, kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang kita inginkan. Selanjutnya, anak-anak, nah, ini adalah refleksi kita yang pertama. Apakah kalian senang dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan dijawab anak-anak dengan jujur. Senang, Bu. Senang.
Senang ya? Bu. Ya, syukur ya. Selanjutnya, apakah kalian merasa mudah memahami konsep materi melalui pembelajaran ini? Ya, Bu. Mudah ya, sudah tahu ya teorema Pitagoras itu bagaimana cara mencari salah satu panjang sisi teorema panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lainnya diketahui, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Selanjutnya, apakah kalian ingin materi selanjutnya menggunakan pembelajaran seperti ini? Iya, Bu. Boleh. Boleh ya? Iya. Yang mana yang paling seru kalau menurut anak-anak dalam kegiatan kita pada hari ini? Di mana? Yang mana? Yang mana? Main kuisis, Bu. Oh, main game kuisis. Oke, baik. Anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan kasih game lagi terkait dengan materi yang akan kita pelajari, ya, supaya lebih semangat lagi belajar. Pasti ada tambahan nilai bagi yang mendapat juara, gitu ya. Yang tidak mendapat juara jangan kecewa, tetap juga Ibu kasih nilai, gitu ya. Oke. Selanjutnya anak-anak, ya mungkin ini saja pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini, ya. Pertemuan pembelajaran kita sampai di sini anak-anak. Ibu stop screen dulu. Ya, Ibu mengharapkan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, ya, baik untuk anak-anak maupun juga untuk Ibu, supaya dengan ilmu ini kita bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita gunakan seperti itu. Oke, silakan Ibu minta kesediaan Putri untuk memimpin kita di dalam doa penutup untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Disilakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih ya anak-anak, ya, atas kesediaan kalian, ya. Selalu semangat dan sehat selalu, ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bu ucapkan selamat siang. Siang, Bu. Ya.